Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika UNESA akan mempresentasikan mengenai teori pemecahan masalah polya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Next. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Firdaus Yanuar dengan NIM 083, Aprilia Ambersari dengan 3 NIM terakhir 009, dan Aprisa Hidayat dengan NIM terakhir 094. Next. Jadi untuk konsep dasarnya sendiri, Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai sebuah usaha untuk mencari jalan keluar atau solusi dari sebuah kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak langsung dapat dicapai secara mudah dengan satu atau dua tahap saja. Polya itu mengartikan bahwa masalah itu bukan suatu soal rutin yang dapat kita dengan cara membaca saja, oh sudah tahu ini menggunakan rumus ini lalu akan selesai. Polya itu mengkategorikan masalah sebagai sebuah memang masalah, dia tidak harus langsung diselesaikan dengan satu konsep, tapi bisa merambat ke konsep lain untuk menemukan sebuah solusi. Mengapa Polya itu menyarankan masalah? Dia berpikir bahwa jika guru itu terus-terusan memberikan drill atau latihan soal secara terus-menerus pada siswa, itu bisa saja tidak berpengaruh signifikan kepada perkembangan mereka, tapi lebih ke arah mereka itu hanya menguasai soal tersebut dan tidak memperluas cara berpikir kritis mereka. Jadi, Polya itu menganggap bahwa memberikan masalah itu adalah sebuah cara bagi guru untuk melatih berpikir kritis siswa dan juga berpikir kreatif melalui bagaimana pemecahan masalah tersebut. Dan juga jika siswa berhasil memecahkan masalah tersebut, maka tentunya mereka akan mendapatkan rasa puas. Karena apa? Mereka bisa menyelesaikan suatu masalah yang susah untuk diselesaikan, namun juga memperoleh cara berpikir yang bagus dengan mengurutkan konsep satu persatu untuk menyelesaikan. Next. Baik, selanjutnya ke bagi. Jadi, Polya menyarankan pemberian masalah dalam pembelajaran matematika dikarenakan masalah itu sendiri dapat melatih cara berpikir kritis siswa dan juga melatih berpikir kreatif siswa sehingga mereka itu dapat menemukan berbagai macam solusi dan diharapkan dapat mereka terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari dan memperoleh rasa puas setelah mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Next. Nah, untuk tahap penyelesaian masalahnya Polya sendiri itu ada 4. Yang pertama, understanding the problem. Nah, kita tidak mungkin menyelesaikan sebuah masalah jika kita tidak bisa memahami masalah tersebut. Apa yang kita ketahui, apa yang ada datanya dalam masalah itu tadi apa saja, apa pertanyaan atau apa yang tidak diketahui dari masalah tersebut, kita perlu memahami hal-hal tersebut. Bagaimana koneksi antara data dengan yang tidak diketahui. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, oh, data apa yang ada pada masalah ini? Apa yang tidak diketahui atau dipertanyakan pada masalah ini? Yang kedua, devising a plan. Nah, devising a plan ini adalah kita membuat rencana. Setelah kita mengetahui semisal data-data dan apa saja unsur-unsur yang diketahui dalam soal, maka kita mengaitkan lagi dengan tadi hubungannya antara data ini dengan yang tidak diketahui itu apa. Dari hubungan tersebut, kita bisa menentukan, oh ini bisa didekati dengan konsep ini dan ini. Akhirnya kita mempunyai rencana yang pada akhirnya nanti mengarah ke penyelesaian masalahnya. Nah, selain itu tadi, semisal, oh kita masih belum punya gambaran mengenai rencananya. Masalah itu kan tidak harus kita langsung selesaikan dengan masalah yang ada di depan mata kita. Kita bisa memecah masalah tersebut menjadi masalah yang lebih kecil agar kita bisa menemukan solusi dari masalah besarnya. Jadi, hal tersebut juga bisa dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya adalah carrying out the plan. Carrying out the plan ini adalah kita melaksanakan rencana yang sudah kita tentukan di awal untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah looking back.
Nah, looking back sendiri ini adalah sebuah proses di mana kita itu mengecek jawaban. Apakah jawaban kita itu bisa divalidasi? Apakah dia itu benar jika dicek? Dan juga terakhir, apakah jawaban tersebut itu bisa bukan, maksud saya bukan jawaban tersebut, tapi cara dari jawaban tersebut bisa diterapkan ke soal yang tipenya sama. Nah, kalau semisal soal yang tipenya sama bisa diterapkan, berarti kan otomatis caranya sudah benar. Kita tinggal mengecek apakah jawaban atau hasil atau value-nya itu bisa dicek atau tidak. Nah, jadi itu tadi pada dasarnya kita hanya yang pertama perlu memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, lalu melaksanakan rencana, dan yang terakhir adalah pengecekan dari hasil yang kita dapat. Itu untuk tahapannya. Untuk relevansi dan penerapan akan saya berikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya untuk relevansi. Nah, eh, sesuai dengan sebab sebelumnya dengan sudah dijelaskan oleh Yanwar tadi bahwa relevansi teori pemecahan polia ini itu sejalan dengan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning, di mana untuk sintaksnya itu yang seperti berikut: ada orientasi masalah, mengorganisir peserta didik, lalu memberi bimbingan, mengembangkan hasil karya, dan melakukan analisis dan evaluasi. Di mana ini tuh sesuai dengan tadi empat tahapan yang disebutkan oleh Yanwar tadi. Untuk orientasi masalah dan mengorganisir peserta didik, berarti masuk ke tahap pertama, yaitu understanding the problem, lalu habis itu dia memberikan bimbingan di sini dan mengembangkan hasil karya, lalu nanti terakhir itu ada analisis dan evaluasi. Jadi dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya itu dianalisis lagi, apakah cara atau strategi yang mereka gunakan sudah benar atau masih belum tepat, dan juga untuk hasilnya nanti dievaluasi. Begitu. Untuk selanjutnya untuk penerapan dijelaskan oleh Abdul. Baik, untuk penerapan pada contoh soal, ini ada soal Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama-sama. Nah, latihan softball ini dimulai pukul 10, tapi Bagas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sony dulu dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball. Untuk makan dan perjalanan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1,4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Nah, pukul berapakah Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya gitu. Nah, pada penerapan dari soal ini itu butuh pemahaman yang tadi sudah dijelaskan dari relevansi dan juga bagian oleh rekan saya Yanuar dan juga Aprisa. Yang pertama adalah pemahaman pada masalah. Jadi kita ketahui tadi softball dimulai pukul 10. Terus menjemput Sony 3/4 jam. Lalu makan dan berjalan ke lokasi latihan 1/4 jam. Dan ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Nah, terus kita baru melangkah ke membuat rencana pembuatan masalah. Jadi kita mikir gimana caranya untuk menyelesaikan soal ini. Akhirnya kita berpikir bahwa kita bisa bekerja mundur. Itu salah satu langkah pemecahan masalah yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan soal ini gitu. Barulah kita setelah itu ketiga melaksanakan rencana. Jadi kita memperhatikan rencana permasalahan itu yang telah dibuat, maka kita dapat hitung bahwa yang pertama kita mulai pukul 10, tiba di lokasi berarti 10 kurang 15 menit berarti seharusnya tibanya itu 9:45. Nah, jadi kita udah ketahui ya kalau kita harusnya itu Bagas sama Sony itu harus 9:45 gitu. Terus makan dan berjalan itu membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Berarti 9:45 dikurangi 1 jam 15 menit berarti 8:30. Nah, setelah itu menjemput Sony dan ke warung gitu kan, Bagasnya tadi. Berarti 8:30 dikurangi 45 menit. Berarti 7:45. Jadi Bagas meninggalkan rumahnya itu harusnya pukul 7:45 menit.
Lalu yang keempat kita cek kembali, jadi lihat kembali dengan untuk memeriksa setelah mendapatkan hasilnya kita periksa kembali, cek kebenarannya. Dimulai dari berangkat, terus tadi menjemput Sony, terus makan, baru ke tempat latihan, apakah bisa datang 15 menit dan ternyata benar bahwa hal tersebut membuktikan mereka tiba 15 menit sebelum pukul 10 sehingga lebih yakin peserta didik bahwa jawaban yang dicari itu benar gitu. Ya, jadi next. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan ya dari teori pemecahan masalah Polia ini bahwa teori pemecahan masalah ini sebuah usaha untuk mencari jalan keluar atau solusi dari sebuah kesulitan. Dan ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama understanding the problem, yaitu mengerti permasalahannya itu apa. Seperti itu, pemahaman pada masalah dan identifikasi pada masalahnya. Lalu yang kedua ada devising plan atau kita merencanakan. Lalu yang ketiga ada carrying out to the plan. Jadi yang ketiga itu kita melaksanakan rencananya. Terus yang keempat kita looking back atau melihat kembali untuk mengecek kebenarannya. Lalu relevansinya itu tadi ada pemahaman pada masalah, melihat kembali, dan itu juga dari bagian dari teori pemecahan masalah dari Polia. Lalu ada juga yang terakhir soal-soal yang sudah termasuk penerapan dari teori pemecahan masalah Polia. Begitulah presentasi dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.